Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailsa Dafa Rofiah, NIM 2452111177 dari kelas 2E Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih dan perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih. Sebelumnya saya akan membahas mengenai pengertian dari ilmu fikih dan usul fikih. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup semua ajaran agama seperti akidah, akhlak, dan amaliyah. Namun seiring berjalannya waktu berkembang menjadi bagian dari syariah Islamiyah. Kini, fikih dipahami sebagai pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan tindakan manusia dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan dalil-dalil syarak, Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu ini juga membahas tata cara memperoleh kesimpulan hukum dari dalil-dalil serta berfungsi untuk mengatur interaksi sosial dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran secara khusus. Pada proses pengambilan hukumnya, hakim dan ulama usul terdahulu biasanya menyesuaikan dengan pemikiran dan ijtihad serta sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu fikih. Yang pertama yaitu pada masa Nabi. Perkembangan fikih di masa Nabi Muhammad SAW sangat dipengaruhi oleh dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama yang diturunkan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim pada waktu itu. Sementara Sunnah memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Quran. Ijtihad Nabi meskipun dilakukan sesekali ketika wahyu tidak turun, lebih difokuskan pada aspek edukasi dan pengajaran kepada para sahabat tentang cara berijtihad dan prosedur istinbat hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode ini, semua masalah hukum dapat diselesaikan melalui wahyu yang langsung diterima oleh Nabi. Selanjutnya yaitu pada masa sahabat. Masa sahabat adalah periode penting dalam sejarah hukum Islam, di mana para sahabat menghadapi tantangan baru setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam situasi ini, mereka mengandalkan tiga sumber utama untuk menyelesaikan masalah hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Kematian Rasulullah menciptakan kebutuhan mendesak untuk menangani berbagai isu hukum yang tidak selalu memiliki jawaban langsung dalam Al-Quran. Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Abdullah ibnu Abbas aktif memberikan fatwa dan menerapkan metode ijtihad, termasuk ijma', qiyas, dan maslahah mursalah untuk menemukan solusi hukum yang sesuai. Yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Perkembangan fikih pada masa tabi'in menandai perubahan signifikan dari masa sahabat dengan munculnya dua madrasah utama, yaitu madrasah al-hadis dan madrasah al-arayi. Madrasah al-hadis lebih mengedepankan penggunaan nas atau teks dalam menetapkan hukum, sementara madrasah al-arayi lebih mengandalkan akal dan maslahah atau kepentingan dalam ijtihad mereka. Polarisasi ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk konteks sosial dan budaya di mana para tabi'in berijtihad, serta pergeseran lokasi para sahabat ke berbagai kota seperti Hijaz, Irak, dan Yaman. Walaupun masa tabi'in belum menghasilkan pembukuan sistematis dari fikih, periode ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu fikih di masa mendatang, melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mufti terkemuka seperti Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Zubair. Berbagai masalah hukum mulai diidentifikasi dan dibahas secara mendalam. Ini menandai awal terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang akan terus berkembang dalam sejarah Islam. Yang keempat yaitu masa kodifikasi mazhab. Perkembangan mazhab dalam fikih Islam menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, terutama melalui kontribusi dari 4 imam besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap mazhab muncul dari pemikiran dan metode unik para pendirinya, yang berusaha memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan karya-karya penting seperti Fikih Akbar oleh Imam Hanafi dan Al-Um oleh Imam Syafi'i, para imam ini tidak hanya menyusun hukum, tetapi juga membangun tradisi intelektual yang mendalam. Masing-masing mazhab berkembang sesuai dengan konteks sosial dan politik pada zamannya, di mana dukungan dari penguasa sangat mempengaruhi penyebaran dan penerimaan mazhab tersebut di kalangan umat Islam. Yang kelima yaitu masa taklid dan kemunduran. Periode taklid dan kemunduran dalam sejarah fikih Islam yang berlangsung dari pertengahan abad keempat hingga akhir abad ke-13 Hijriah, ditandai dengan kemunduran intelektual dan tertutupnya pintu ijtihad. Pada masa ini, para ulama lebih memilih mengikuti pendapat imam mazhab yang sudah ada tanpa memanfaatkan kemampuan mereka untuk melakukan ijtihad baru.
Berbagai faktor seperti kekacauan politik, fanatisme mazhab, dan melemahnya kemandirian hukum berkontribusi pada kemunduran ini. Akibatnya, fikih tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hukum yang relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Yang keenam yaitu masa kebangkitan. Periode kebangkitan umat Islam yang dimulai pada abad ke-19 merupakan reaksi terhadap ketertinggalan yang dialami oleh umat Islam di berbagai belahan dunia, di mana banyak wilayah Muslim berada di bawah kekuasaan penjajahan Barat. Para cendekiawan dan fuqaha pada masa itu menyadari bahwa stagnasi dalam pemikiran dan pengembangan fikih menjadi faktor utama kemunduran tersebut. Kesadaran ini mendorong lahirnya gerakan pembaharuan yang bertujuan untuk membuka kembali pintu ijtihad dengan harapan agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tokoh-tokoh seperti Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, dan Jamaluddin Al-Afghani memainkan peran penting dalam inisiatif ini dengan menekankan pentingnya merujuk kembali kepada sumber-sumber asli ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta menghindari taklid yang berlebihan terhadap mazhab. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ilmu fikih dengan usul fikih. Yang pertama yaitu pada definisi. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fikih mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Sementara itu, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Usul fikih menjadi dasar dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Yang kedua yaitu objek kajian. Ilmu fikih berfokus pada hukum-hukum yang bersifat spesifik, yaitu aturan-aturan terkait perilaku manusia yang dikenai kewajiban atau larangan agama. Sementara usul fikih membahas kaidah-kaidah yang bersifat umum, yaitu prinsip-prinsip dasar untuk menggali hukum dari dalil-dalil syar'i. Yang ketiga yaitu tujuan. Ilmu fikih bertujuan untuk menerapkan hukum syariat pada tindakan individu dalam kehidupan nyata. Sedangkan usul fikih bertujuan untuk memahami dan merumuskan kaidah-kaidah umum yang digunakan dalam menetapkan hukum dari nas-nas syariat. Dan yang terakhir yaitu sifat. Ilmu fikih bersifat praktis karena berorientasi pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sementara usul fikih lebih bersifat teoretis karena berfokus pada analisis dan metodologi dalam proses pengambilan hukum. Selanjutnya, kesimpulannya adalah perkembangan sejarah ilmu fikih dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW dan melanjut hingga beberapa periode penting, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, tabi'in, kodifikasi mazhab, taklid dan kemunduran, hingga kebangkitan. Pada awalnya, ilmu fikih berfokus pada penerapan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sementara, pada fase selanjutnya, penulisan dan kodifikasi hukum semakin berkembang. Di sisi lain, usul fikih muncul sebagai disiplin yang mengatur kaidah dan metode dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat, dengan Imam Syafi'i sebagai salah satu tokoh kunci dalam pengembangannya. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memahami hukum Islam, ilmu fikih lebih menekankan pada penerapan hukum secara praktis, sedangkan usul fikih berfokus pada prinsip-prinsip dan metodologi dalam pengambilan hukum.